Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 28 Oktober 2022, Pekan Biasa yang ke-30. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun tidak diceritakan banyak oleh kitab suci, Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus telah menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu diutus untuk mengajar orang lain tentang kasih Tuhan dan menjadikan semua bangsa muridnya. Tugas perutusan tersebut kemudian dilanjutkan oleh orang lain, termasuk mereka yang sebagian besar namanya tidak pernah disebut dalam catatan sejarah. Ketidaktenaran mereka membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang Kristen dipanggil menjadi pewarta Injil. Lewat pembaptisan, kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai anggota, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan asupan kasih Tuhan untuk bertumbuh dalam roh. Kewajiban kita adalah membagikan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan tidak hanya seputar materi dan keahlian, tetapi juga iman. Jika kita hanya berbagi materi dan keahlian kita, memberi terlalu sedikit. Kita juga perlu berbagi iman. Iman itu diperteguh manakala dia diberikan kepada orang lain. Tetapi bagaimana berbagi iman dalam masyarakat yang beragam agama? Kita dapat dituduh kristenisasi atau proselitisme. Dalam situasi ini, salah satu cara yang baik adalah siap sedia menjawab pertanyaan dari pemeluk agama lain tentang iman kita. Kegiatan ini disebut berapologi. Akan ada saatnya orang bertanya tentang iman kita. Siapkah kita menjawab mereka? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga nama-Mu
diwartakan, dan dimuliakan di seluruh bumi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dari